Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan grafiknya. Nah, yang pertama yaitu definisi fungsi. Sebuah fungsi f adalah suatu aturan padanan yang menghubungkan tiap objek X dalam suatu himpunan yang disebut daerah asal dengan sebuah nilai unik fx dari himpunan kedua. Jadi ini ya jadi definisi fungsi itu adalah yang di sini ada domain. Jadi sebuah fungsi f. Jadi ini yang menghubungkan adalah fungsi f yang menghubungkan antara tiap objek X. Jadi di sini ada X-nya banyak ya, di sini ada 4 titik, ini adalah gambarannya. Dalam suatu himpunan yang disebut ini adalah daerah asal. Dengan sebuah nilai unik Fx dari himpunan kedua. Jadi kalau di sini fungsinya F, berarti otomatis kalau X dihubungkan oleh fungsi F, berarti menghasilkan Fx. Nah, di sini adalah rank. Rank adalah yang ditunjuk atau yang diberi panah oleh domain, gitu. Himpunan nilai yang diperoleh secara demikian disebut daerah hasil atau jelajah. Fungsi tersebut ini namanya rank atau daerah hasil atau jelajah, gitu ya. Jadi ini adalah definisi fungsi. Definisi fungsi ini sama dengan definisi fungsi yang sudah pernah kalian pelajari di jenjang sekolah sebelumnya. Jadi kalau yang dulu misal ada domain, kodomain sama rank gitu ya. Ini sama. Jadi di sini juga ini domain, ini kodomain atau daerah kawan sama rank. Nah, ini karena kodomainnya semuanya diberi panah oleh domain, jadinya kodomainnya sama dengan rank seperti itu. Selanjutnya yaitu notasi fungsi. Untuk memberi nama fungsi dipakai sebuah huruf tunggal seperti F kecil atau G kecil atau F besar. Pokoknya yang satu huruf gitu ya. Boleh ini semuanya huruf yang lainnya boleh atau pakai simbol matematika boleh. Jadi pakai alfa, beta, pakai psi, boleh semuanya. Yang penting tunggal gitu ya. Maka Fx yang dibaca F dari X atau F pada X menunjukkan nilai yang diberikan oleh F kepada X. Jadi jika Fx-nya saya punya Fx sama dengan X pangkat 3 min 4, kalau X-nya saya ganti 2, maka di sini X-nya juga 2 ya. Jadi F2 sama dengan 2 pangkat 3 min 4. 2 pangkat 3 8 min 4 sama dengan 4. Nah, kalau X-nya di sini saya ganti min 1. Karena kan saya tadi punya fungsinya yaitu X pangkat 3 min 4, maka kalau X-nya ini diganti min 1, jadinya min 1 pangkat 3 min 4. Min 1 pangkat 3 min 1 min 4 sama dengan min 5. Nah, kalau X-nya ini diganti A, ya berarti X di sini juga diganti A. A pangkat 3 min 4. Nah, kalau X-nya ini diganti A plus H, jadi otomatis yang ini diganti A plus H ya. A plus H dalam kurung pangkat 3 min 4. Diuraikan, A plus H pangkat 3 yaitu A pangkat 3 plus 3A kuadrat H plus 3AH kuadrat plus H pangkat 3 min 4. Jadi seperti itu. Jadi kalau ini sesuatu diganti dengan sesuatu yang lain, berarti di sini juga harus sesuatu yang lain pangkatkan 3. Nah, seperti itu ya. Nah, sesuatu yang lain itu bermacam-macam, gitu. Ini untuk notasi fungsi. Contohnya, contoh yang pertama. Jadi saya punya fungsi fx sama dengan x pangkat 2 min 2x. Jadi fungsinya yaitu ini, disuruh mencari F4. Jadi ini kalau ini kan sesuatu sama dengan sesuatu pangkat 2 min 2 kali sesuatu. Nah, sesuatunya sama dengan 4. Otomatis kan 4 kuadrat min 2 kali 4 sama dengan
8. Nah, yang kedua, F4 plus H, jadi sesuatunya diganti dengan 4 plus H. Jadi otomatis di sini ya harus diganti 4 plus H. 4 plus H dalam kurung kuadrat min 2 kali 4 plus H. Nah, ini dijabarkan, berarti 4 pangkat 2 adalah 16, 2 kali 4 plus H, 8H plus H kuadrat. Gitu ya, ini penjabaran dari sini. Min 8-nya dari sini. Min 8, jadi min 2 kali 4 min 8, min 2 dikali H adalah min 2H. Nah, dari sini semuanya bisa dioperasikan lagi menjadi 16 dikurangi 8 sama dengan 8, 8H dikurangi 2H sama dengan 6H, plus H kuadrat. Jadi hasil akhirnya adalah 8 plus 6H plus H kuadrat. Nah, yang C-nya yaitu F4 plus H dikurangi F4. Jadi seperti yang B ini dikurangi ini gitu ya. Jadi hasilnya yang B dikurangi hasilnya yang A. F4 plus H dikurangi F4. Berarti kan yang ini 8 plus 6H plus H kuadrat dikurangi 8. Hasilnya ya 8 dikurangi 8 kan 0. Sisanya tinggal 6H plus H kuadrat. Nah, yang D sekarang. Yang D yaitu dalam kurung F4 plus H dikurangi F4 per H. Per H ya. Nah, sekarang saya tulis seperti ini. F4 plus H tadi nilainya adalah 8 plus 6H plus H kuadrat. Ya kan ya. Dikurangi F4. Nah, F4 ini berarti ketemunya ini tadi 6H plus H kuadrat, langsung ditulis sama saya. 6H plus H kuadrat per H. Hanya dari sini dari soal. Nah, berarti 6H dibagi H tinggal 6 plus H kuadrat dibagi H tinggal H. Jadi ini dikeluarkan atau boleh langsung dibagi satu-satu gitu ya. Jadi hasilnya adalah 6 plus H. Ini contoh dari nilai fungsi tadi, dari notasi fungsi. Nah, sekarang yang dibahas dalam fungsi dan grafik yaitu daerah asal dan daerah hasil. Jadi kita tidak membicarakan tentang daerah lawan atau kodomain gitu ya. Jadi kodomain di sini adalah karena di sini adalah fungsi, otomatis kodomain itu pasti sama dengan ring gitu ya. Nah, daerah asal dan daerah hasil. Nah, di sini ilustrasinya yaitu saya punya fungsi f(x) sama dengan x kuadrat plus 1. Domainnya saya mengambilnya mulai dari min 1 sampai 3. Min 1, 0, 1, 2, 3 bilangan bulat ya. Nah, jika dimasukkan min 1, berarti kan di sini min 1. Min 1 kuadrat plus 1, berarti kan 1 ditambah 1, 2. Nah, dipanahkan ke kedua. Jika diambil 0, berarti kan di sini 0, di sini 0. Jadinya kan 0 kuadrat 0 plus 1, berarti 1. Nah, ini dipanahkan ke 1. Kalau 1 F1 berarti kan 1 kuadrat plus 1 jadinya 2. Jadi dipanahkan kedua. Jadi kalau orang ini dapat panah 2 kali, boleh ya, tetap ini adalah pengertian dari fungsi. Tetapi kalau domainnya ini panahnya 2 kali, misal 0 dapatnya 1, 0 juga dapatnya 10. Nggak mungkin gitu ya. Berarti itu bukan pengertian dari fungsi. Nah, dilanjutkan lagi. Kalau X-nya diganti 2, berarti F2 sama dengan 2 kuadrat plus 1. Berarti kan 5. Ini 5. Kalau 3, berarti 3 kuadrat plus 1 sama dengan 10. Jadi untuk domain min 1 sampai 3, kodomainnya yaitu 1, bukan kodomain, ringnya. Ringnya yaitu 1, 2, 5, sama 10. Dari ilustrasi di atas dapat diartikan untuk fungsi f(x) sama dengan x pangkat 2 plus 1 dengan domain min 1, 0, 1, 2, 3, maka mempunyai ring 1, 2, 5, 10. Nah, itu ya, berarti bisa ditulis seperti ini dari ilustrasi ini.
Nah, ini untuk daerah asal dan daerah hasil. Nah, sebelumnya, jadi kalau ini kan kalau daerah asalnya ini sudah ditentukan ya, sudah ditentukan yaitu min 1, 0, 1, 2, 3. Jadi bagaimana kalau tidak ditentukan? Misal, tentukan daerah asal dari fungsi f(x) sama dengan ini ya, fungsi f(x) sama dengan x kuadrat plus 1. Apakah semuanya bilangan real masuk? Ya, masuk kan ya? Karena di sini kan nggak ada syaratnya. Jadi kalau mau nulis domain tanpa ada, seandainya tentukan domain dari f(x) sama dengan x kuadrat plus 1. Berarti domain bisa ditulis seperti ini. Atau daerah asal ya, df. Dari fungsi f kan ya. Kalau fungsinya g ya berarti dg. Sama dengan, bisa ditulisnya, x di mana, kan ini x ya, dari sini x-nya ya, dari sini. Jadi X di mana X anggota bilangan real. Nah, kan boleh semua bilangan real menjadi domain dari fungsi ini, gitu ya. Nah, kalau RF-nya, RF-nya itu adalah rank-nya, berarti RF sama dengan, berarti kan kalau ada kuadrat, otomatis kan semuanya akan positif, gitu kan ya. Berarti, kalaupun sini dimasukkan min 2, kalau min 2 kuadrat, jadi kalau domainnya di sini ada min 2 gitu ya. Kalau min 2 kuadrat berarti kan 4 plus 1, otomatis kalau dimasukkan bilangan real yang negatif, dia akan hasilnya atau ranknya adalah positif. Jadi ring di sini adalah mulai dari 0, 0 nggak mungkin karena di sini ada 1 gitu ya. Kalau di sini ada 1. Jadi otomatis kan adalah X, ringnya adalah mulai dari berarti lebih besar atau sama dengan 1 gitu. Atau ini bisa ditulis jadi gini, ini 1 sampai positif tak hingga. Nah, seperti ini. Jadi ini untuk ringnya. Jadi kalau domainnya adalah semua bilangan real mulai dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Jadi kalau DF mau ditulis seperti ini berarti bisa ditulis DF sama dengan dari positif tak hingga, negatif tak hingga, salah. Dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Ini adalah tertutup. Nah, seperti itu. Ini untuk DF-nya. Kalau domainnya itu tidak ditentukan seperti ini, tidak ditentukan mulai dari min 1 sampai 3. Nah, ini cara mencari domain. Jadi kalau kalian nanti untuk mencari domain harus bisa. Jadi kalau ada fungsi dilihat dulu domainnya, gitu ya. Jadi jangan langsung, jadi harus ada syaratnya karena di sini kan bukan penyebut, yang kalau penyebut itu 0 kan tidak boleh. Bukan fungsi di dalam akar, kalau di dalam akar itu negatif tidak boleh gitu kan. Jadi nanti kita belajar semuanya seperti ini. Nah, ini mungkin sudah. Kita selanjutnya yaitu nah ini. Contohnya yang pertama, jadi carilah domain dari fx sama dengan 1 per x min 3. Nah, ini 1 per x min 3 kan berarti x min 3-nya kan jadi penyebut. Kalau penyebut tadi seperti yang saya singgung tadi, penyebut itu kan tidak boleh sama dengan 0. Nah, kenapa tidak boleh sama dengan 0? Karena kan berarti kalau sesuatu dibagi 0 kan nanti akhirnya tidak ada, tidak terdefinisi gitu ya. Jadi ini dari 1 per x min 3 1 per x min 3 kalau bisa menjadi 0 kalau kan x-nya ini 3 gitu ya.
Berarti kalau 3 nggak boleh X-nya. Jadi syaratnya DF-nya adalah semua bilangan real, semua bilang X-nya adalah semua bilangan real kecuali X tidak sama dengan 3. Nah, itu adalah domainnya. Jadi ini ya ditulisnya. Jadi kalau untuk fungsinya 1 per X min 3 yaitu semua bilangan real atau X-nya di mana X itu tidak boleh sama dengan 3. Itu aja yang mensyaratkan. Selain 3 boleh semuanya. Jadi bisa ditulis seperti ini. Jadi ini DF-nya adalah ini. X adalah bilangan real di mana X-nya tidak boleh sama dengan 3. Itu yang pertama. Yang B sekarang. GT sama dengan akar dari 9 min T kuadrat. Nah, kalau di dalam akar, ini adalah fungsi di dalam akar ya ini. Nah, fungsi di dalam akar itu apa? Ini syaratnya kan tidak boleh negatif gitu ya. Kalau 0 kan boleh. Kalau 0 boleh. Kalau 0 kan boleh, akar dari 0 kan 0 gitu ya. Nah, kalau akar negatif kan tidak ada, imajiner gitu. Jadi ini fungsi yang di dalam akar ini yang menjadikan ini adalah negatif berarti berapa? Jadi ini kan berarti syaratnya adalah 9 min T kuadrat. T kuadrat ini lebih besar atau sama dengan 0 gitu ya. Lebih besar atau sama dengan 0. Karena kan tadi tidak boleh negatif gitu. Jadi kan 0 boleh. Nah, berarti kalau nah, syaratnya kan ini ya, seperti ini. Nah, ini 9 min T kuadrat lebih besar atau sama dengan 0. Makanya didapatkan untuk T harga mutlak kurang dari atau sama dengan 3. Jadi ini dioperasikan. Jadi kalau ini adalah min T kuadrat, min T kuadrat lebih besar dari atau sama dengan min 9 ya. Karena min, sini min, otomatis kan dibagi min. Jadi jadinya T kuadrat kurang dari atau sama dengan 9. Nah, kalau T berarti kan kurang dari atau sama dengan 3 gitu ya. Nah, karena di sini kan plus minus 3 di sini teh. Nah, plus minus 3. Nah, jadi makanya di sini saya ditulisnya adalah harga mutlak dari T kurang dari atau sama dengan 3. Jadi kalau 3 sama min 3, kalau dikuadratkan kan jadinya tetap positif gitu ya. Jadi syaratnya adalah semua bilangan real positif. Jadi yang ini gini ya, jadi ini untuk DF-nya, yang untuk yang B adalah seandainya ini dimasukkan min 3. Jadi kalau min 3, 9 dikurangi 9 sama dengan 0. Sampai 3, ini di sini kan ditulisnya adalah min 3 sampai 3. Otomatis berarti min 3, min 2. Jadi di sini ada min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, sama 3. Nah, ini adalah domainnya. Jadi, lebih besar dari min 3, kurang dari sama dengan 3. Jadi, kenapa kok 4 tidak bisa? Misal 4, 9 dikurangi 4 kuadrat, jadinya 16 kan? 9 kurangi 16 otomatis negatif. Nah, begitu juga dengan yang sebelah kirinya min 3. Kan ada min 4. Min 4 kuadrat kan juga 16. Akhirnya jadinya akarnya akan negatif. Jadi DF atau domain dari GT ini adalah T di mana harga mutlak T kurang dari atau sama dengan 3. Atau bisa langsung ditulis pakai interval seperti ini. Interval dari min 3 sampai 3. Intervalnya tertutup ya, karena min 3 ikut, 3-nya juga ikut. Kalau min 3 sama 3 dimasukkan kan akar 0 boleh. Nah, seperti itu. Nah, sekarang yang C. C ini HW sama dengan 1 per akar dari 9 min W kuadrat. Ini ada pernya.
Kalau jadi penyebut, otomatis ini tidak boleh 0. Kalau di sini tadi kan boleh, ini akar 0 sama dengan 0. Tadi boleh kan ketika T-nya adalah sama dengan min 3 atau 3. Ini adalah dapatnya 0. Nah, berarti di sini tidak boleh. W-nya ini tidak boleh menjadikan akarnya ini adalah akar 0. Jadi otomatis domainnya adalah min 3 sampai 3, tapi terbuka nih terbuka ya, ini terbuka. Kurungnya ini adalah terbuka. Maksudnya ini terbuka, ini berarti min 3 sama 3 tidak ikut. Jadi domainnya adalah min 2, min 1, 0, 1 sama 2. Nah, min 3 sama 3 tidak ikut. Berarti ini adalah domainnya kalau ditulis secara interval. Jadi beda ya dengan yang ini karena di sini ini kurungnya tertutup, berarti min 3-nya ikut, di sini juga tertutup, 3-nya juga ikut. Nah, di sini terbuka, jadi min 3 tidak ikut, 3-nya di sini juga tidak ikut. Jadi min 2, min 1, 0, 1, 2. Jika dimasukkan coba, kalau min 2, 9 min 2 kuadrat berarti 9, min 4 sama dengan akar 5. Berarti 1 per akar 5 kan positif ya. Nah, boleh juga bawahnya penyebutnya tidak menjadikan 0. Tetapi kalau seandainya saya masukkan 3 ya di sini 3. Jadi 9 min 3 kuadrat 9, berarti kan akar 0 sama dengan 0. Jadi 1 per 0 kan berarti tidak boleh. Nah, begitu juga kalau saya masukkan min 3 atau bahkan lebih. Lebih itu kalau saya masukkan 4 gitu ya. Kalau 4 kan berarti kalau dimasukkan ke 4 otomatis kan jadinya imajiner lagi. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk untuk domain dari fungsi 1 per akar 9 min W kuadrat adalah mulai dari min 2, min 1, 0, 1, 2. Jadi kalau ditulis ini boleh ditulis juga dalam interval tertutup berarti ya min 2,2. Ini kalau intervalnya tertutup. Kalau intervalnya terbuka berarti min 3,3. Nah, seperti itu. Ini untuk mencari domain atau daerah asal. Nah, jika aturan untuk suatu fungsi diberikan oleh sebuah persamaan berbentuk Y sama dengan Fx, misalnya Y sama dengan X pangkat 3 plus 3X min 6, jadi X-nya disebut variabel bebas. Jadi X di sini adalah variabel bebas, X ini adalah namanya variabel bebas, dan Y adalah variabel tak bebas atau terikat. Kenapa disebut Y-nya variabel tak bebas? Karena kan Y itu nilainya tergantung dari nilai X. Jadi kalau X-nya ini saya masukkan 0, jadi Y-nya jadi min 6. Kalau saya masukkan 1, berarti 1 pangkat 3 plus 3 min 6. Berarti 1 plus 3, 4, 4 dikurangi 6 min 2. Nah, gitu kan. Jadi berubah-ubah Y-nya ini. Jadi dia tak bebas. Terikat oleh variabel X. Makanya X-nya di sini adalah variabel bebas, Y-nya adalah variabel tak bebas atau terikat. Jadi nilai Y tergantung dari nilai X yang dimasukkan. Nah, jadi kalau kita sering dengar variabel bebas, variabel tak bebas itu yang bagaimana? Berarti variabel bebas itu adalah variabel yang mempengaruhi. Jadi yang dia akan mempengaruhi nilai dari Y. Nah, gitu. Jadi ini apapun seandainya ini jadi A pangkat 3 plus 3A min B. Nah, di sini adalah B sama dengan gitu ya. Berarti A-nya variabel bebas, di sini B-nya adalah variabel tak bebas atau terikat. Nah, seperti itu. Nah, sekarang subbabnya yaitu selanjutnya yaitu grafik fungsi. Jika daerah asal dan daerah hasil sebuah fungsi merupakan bilangan real, maka kita dapat membayangkan fungsi itu dengan menggambarkan grafiknya pada suatu bidang koordinat. Dan grafik fungsi f adalah grafik dari persamaan y sama dengan fx. Nah, kalau masih bilangan real ya, dan fungsinya itu fungsi yang hanya 2 variabel nih, misalnya fx, ini kan y sama dengan fx.
fx sama dengan x kuadrat min 2. Jadi kalau membuat sketsa ini kan tinggal dimasukkan aja. Kalau saya memasukkannya pasti misal, berarti ambil yang negatif sama positif. Jadi ambil aja misal 2 min 2 gitu ya. Mulai dari min 2, sebentar. Mulai dari, jadi kalau mensketsa itu kan ambil aja yang kirinya 0, minimal 2, sama kanannya 0, sama 0 juga. Jadi mulai dari min 2, min 1, 0, 1, terus 2. Nah, ambilnya yang ini saja dulu gitu. Jadi kita ambil yang negatif ada, ambil yang positif ada. Jadi nanti kalau sudah terbentuk pola atau pola dari grafiknya sudah terlihat gitu ya, kalau kita masuk sketsa grafik sudah cukup. Tapi kalau ternyata belum, ini grafiknya masih bingung bagaimana ini. Nah, nanti ditambahin lagi yang positif ke sini atau negatif ke sini gitu ya. Sini berarti ditambahin min 3, sini 3, 4, 5 gitu. Jadi kalau masuk sketsa grafik ya caranya seperti ini saja gitu ya. Kalau ini dimasukkan 0, otomatis ini kan min 2 ya, min 2. Ini min 2. Kalau dimasukkan 1, berarti 1 kuadrat min 2, berarti min 1. Ini min 1. Nah, kalau min 1 kuadrat kan 1, 1 min 2 tetap min 1 ya. Nah, sekarang kalau dimasukkan 2, 4 min 2 jadinya kan 2. Nah, 2. Kalau min 2 tetap ya 4 min 2 jadinya 2. Nah, seperti ini kan berarti bilangan terurutnya yaitu ini, kalau di sininya ini tadi kan X ya, ini X, di sininya adalah Fx atau Y, kalau Fx itu atau Y ya. Jadi kalau dijadikan himpunan pasangan berurutan yaitu min 2,2 gitu. Di sini min 1, min 1, 0, min 2, 1, min 1, 2,2. Nah, begitu juga dengan seperti ini yang B. Cara mencarinya sama gitu ya, sama-sama seperti ini. Nah, ketemulah, sebentar. Nah, ketemulah jadi seperti ini ya. Jadi kan fx-nya X pangkat 2 min 2 dengan domainnya semua bilangan real. Maka ringnya adalah Y lebih besar dari atau sama dengan min 2. Jadi kan ini kalau bilangan real tadi kan min 2 ya. Min 2 jadinya, kalau min 2 jadinya kan 2. Karena 4 dikurangi 2, 2. Kalau 2 juga 2. Nah, ini kan ketemunya. Kalau 0 tadi berapa? Min 2 ya. Di sini ada min 2. Nah, ini ketemunya. Ini sampai seterusnya. Karena kalau domainnya semua bilangan real ya. Semua bilangan real. Tapi dia akan Y-nya ini akan Y lebih besar dari atau sama dengan min 2. Oh ya, jadi kalau ring itu adalah Y, bukan X lagi ya. Yang tadi salah. Jadi kalau ring itu pasti dia variabelnya jadi Y sama dengan gitu. Atau Fx boleh. Ini untuk ringnya. Nah, yang kedua tadi yaitu Gx sama dengan 2 per X min 1. Berarti kan ini ada syaratnya ya di sini. Syaratnya kalau penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Berarti ini kan syaratnya yaitu pasti X min 1 tidak boleh sama dengan 0. Nah, otomatis kan X-nya tidak boleh sama dengan 1. Nah, berarti syaratnya adalah X-nya tidak boleh, atau domainnya adalah semua bilangan real kecuali X tidak boleh sama dengan 1. Nah, kalau X-nya 1 kan akan menjadi 2 per 0 gitu. Nah, makanya ringnya yaitu Y-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi semua bilangan real tidak boleh sama dengan 0 gitu ya. Kalau min 1 kan berarti min 1 berarti min 2. Jadi 2 min 2 min 1 boleh ya. Berarti ringnya jadinya kan Y tidak boleh sama dengan 0 ini. Nah, gambarnya seperti ini grafiknya ya. Jadi grafiknya ini kan tadi kan nggak boleh 1. Nah, ini jadinya
ini grafiknya terus ini mendekati, jadi ada asimtut. Jadi di sini tidak akan dia, menyentuh X sama dengan 1 ini tidak akan menyentuh. Ini kan tidak boleh X kan tadi domainnya tidak boleh sama dengan 1, jadi tidak akan menyentuh. Ini kan garis ini adalah X sama dengan 1. Tadi kan nggak boleh 1, jadi tidak akan menyentuh dia. Terus mendekati ini, tapi tidak akan menyentuh 1, gitu ya. Jadi bukan yang ini, kalau ini kan parabola dia, terusnya ke sini terus ya. Kalau ini enggak, ini akan lurus, jadi ini adalah asimtutnya. Nah, ini sama seperti ini. Dia akan lanjut terus, tetapi tidak akan menyentuh X sama dengan ini kan garisnya di sini terus di sini ya. Nah, dia dia meskipun lanjut tak hingga, tapi tidak akan menyentuh X sama dengan 1, tidak akan menyentuh. Karena ada syaratnya X tidak boleh sama dengan 1. Untuk Y-nya tidak boleh sama dengan 0, dia nggak akan Y sama dengan 0 ini, tidak akan ini. Y sama dengan 0 kan ini ya. Nah, ini. Nah, ini. Jadi ini meskipun lanjut, tapi tidak akan menyentuh garis atau garis Y sama dengan 0, karena di sini ringnya adalah Y tidak sama dengan 0. Nah, seperti itu untuk grafiknya. Jadi ini sketsa grafik, jadi harus bisa mensketsa grafik. Selain kalian harus bisa sebenarnya mudah ya kalau mau memakai aplikasi. Aplikasi sekarang kan banyak, tinggal klik-klik aja masukkan fungsinya, nanti keluar keluar grafiknya. Tapi kan kalian harus bisa dulu mensketsa dulu secara manual. Caranya ya hanya seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang macam-macam fungsi, tapi di sini karena macam-macam fungsi itu kan banyak sekali ya, jadi diambilnya yang fungsi-fungsi unik gitu. Jadi yang tertentu saja yang mungkin belum ada yang belum kenal dengan fungsi-fungsi yang di sini. Jadi kalau yang dulu kan macam-macam fungsi sudah pernah gitu ya, dan itu kita pelajari secara berjalan gitu kalau yang dulu. Nah, sekarang kita belajar tentang yang pertama yaitu fungsi genap dan ganjil. Jadi ini perhatikan ini. Jadi kalau saya punya contohnya dari fx sama dengan x pangkat 2 min 2. Nah, kalau saya masukkan min x. Nah, kalau sesuatunya ini dimasukkan min x. Jadinya kan ini min x kuadrat. Min 2 min x kuadrat kan jadinya x lagi. X kuadrat min 2. Jadi otomatis kalau dimasukkan min x sama dengan ini kan x lagi. Makanya ini bisa disimpulkan kalau fx ini sama dengan f min x gitu kan ya. Nah, fungsi yang seperti ini adalah fungsi dinamakan fungsi genap. Nah, ini. Jadi contoh di atas dapat disimpulkan bahwa f min x sama dengan fx. Nah, ini ya dari sini. Fungsi yang demikian disebut fungsi genap dan grafiknya simetris dengan sumbu y. Nah, ini kan simetris dengan sumbu y. Nah, ini. Jadi kalau dulu kalau di namanya simetris itu kan jadi apa ya? Simetri lipat gitu. Jadi kalau simetris dengan sumbu y berarti dilipat terhadap sumbu y. Nah, ini sumbu y-nya di sini. Kalau dilipat dia akan sama kan ya? Nah, ini. Ini untuk pengertian dari fungsi genap. Kalau fungsi genap itu berarti ya cirinya adalah ini ya. Fx-nya sama dengan f min x. Nah, itu adalah fungsi genap. Dan grafiknya akan simetris dengan sumbu y. Nah, lanjut sekarang fungsi ganjil. Nah, kalau fungsi ganjil, misal nih fx sama dengan x pangkat 3 plus 3x per x pangkat 4 min 3x pangkat 2 plus 4. Nah, jika dimasukkan f min x-nya. Nah, ini min x pangkat 3 plus 3 kali min x. Ini kan sesuatunya diganti min x. Jadinya min x pangkat 4 min 3 kali min x pangkat 2 plus 4. Nah, ini kan jadinya kan sebenarnya kan ini kalau min x pangkat 3 ini kan sama dengan min x pangkat 3 tetap kan ya, min x pangkat 3 ini tetap min 3x gitu kan ya yang atas. Kalau yang bawah karena dia yang bawah ini kan pangkatnya adalah genap, jadinya kan min x pangkatkan genap kan x positif jadinya.
kan tetap ini X pangkat 4 min 3X kuadrat plus 4. Nah, karena di sini adalah min-min, jadi yang ini yang saya tulis adalah yang jadi pembilang aja ya, yang di atas. Jadi min X pangkat 3 plus 3X. Jadi ini kalau dikembalikan, min X pangkat 3, gitu kan ya, sama dengan yang atas. Di sini, kalau di sini yaitu min 3X. Nah, sama. Makanya, untuk fx-nya sama dengan negatif f pangkat fx, negatif fx, bukan f min x, bukan. Jadi min fx. Jadi bisa ya membedakan antara fungsi genap sama ganjil. Jadi ini kalau fungsi ganjil itu ini cirinya. F min x sama dengan min fx. Jadi f min x ini sama dengan min fx. Nah, gitu. Jadi cara masukkannya, masukkan aja min x. Tadi karena patokannya adalah f min x gitu ya. Nah, fungsi yang seperti itu adalah fungsi ganjil. Dan grafiknya simetris dengan titik asal nih grafiknya. Ini grafik dari ini ya. Nih, dia simetrisnya dengan titik asal atau 0,0. Jadi makanya kalau mau jadikan simetri lipat, kan simetri lipatnya berarti adalah 0,0 ini gitu. Ini untuk fungsi genap sama fungsi ganjil. Nah, sekarang fungsi nilai mutlak. Nah, fungsi nilai mutlak itu yang paling mudah di gambarnya yaitu ini ya, seperti ini. Y sama dengan harga mutlak X. Nanti kan bisa Y sama dengan 3 kali harga mutlak X. Y sama dengan harga mutlak X min 2 gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi kan kalau harga mutlak itu didefinisikan, harga mutlak X definisinya yaitu X jika X-nya lebih besar atau sama dengan 0. Kalau untuk positif. Kalau negatif, min X jika X-nya kurang dari 0. Nah, bisa didefinisikan 2 sebenarnya ya. Jadi, harga mutlak X ini definisinya ada 2. Jadi kalau positif dia lebih besar, syaratnya harus lebih besar atau sama dengan 0. Kalau negatif syaratnya kurang dari 0. Nah, seperti ini ya. Jadi ini kan kalau dimasukkan 1, kalau dimasukkan 1 X-nya, berarti kan ketemunya Y-nya 1 gitu kan ya. Karena kan harga mutlak 1, jadi ini jika dimasukkan 1 ya. Sebentar. Jadi sebelumnya. Nah, jika dimasukkan 1, jadi kalau Y sama dengan harga mutlak 1, sama dengan kan 1. Nah, kalau Y sama dengan 0, Y sama dengan harga mutlak 0, kan tetap 0. Nah, kalau min 1, Y sama dengan harga mutlak min 1, kan 1 juga kan ya. Nah, di sini titiknya ya, di sini. Nah, seterusnya kalau Y sama dengan harga mutlak min 2, sama dengan kan juga akan 2 gitu kan, akan positif gitu ya. Nah, makanya di sini kayak gini nih. Kalau 0 ya 0. Ya gitu. Jadi kalau yang ini sama dengan Y sama dengan harga mutlak 2, jadi kan hasilnya juga akan 2. Nah, gitu. Nah, ini kalau untuk harga mutlak. Jadi misal harga mutlak min 3,1, ini kan min 3 ya di sini. Jadi ini saya memisalkannya nanti hampir sama dengan fungsi yang selanjutnya. Jadi ini koma min 3,1. Jadi jadinya sama dengan kan harga mutlak positif min 3,1. Jadi di sini juga hasilnya juga 3,1 gitu. Maksudnya tidak akan berubah, tidak akan merubah angka di sini, cuman yang merubahnya itu kalau didefinisikan kalau negatif itu syaratnya ini gitu. Maksudnya gitu. Kalau mau digambar gambar grafiknya kan kalau negatif harga mutlak negatif 3,1 ya sama dengan harga mutlak 3,1 positif sama dengan ya 3,1 tanpa harga mutlak gitu kan ya. Ada kalau min 3,1 kan ada di sini ya, ada di sini. Nanti ya sama dengan 3,1. Nah, seperti itu maksudnya. Jadi dia kalau
Kalau di dalamnya meskipun desimal, tidak akan merubah desimal itu gitu nilainya. Tetapi dia merubahnya ketika ada di dalam tanda harga mutlak itu negatif, dia akan jadi positif. Karena ada syaratnya ini ya. Karena ini didefinisikan dua. Jadi dua itu maksudnya positif sama negatif gitu. Ini untuk fungsi nilai mutlak. Nah, yang terakhir ini ya kita belajar tentang fungsi yang unik, yaitu fungsi tangga atau fungsi bilangan bulat terbesar. Fungsi tangga biasanya kan seperti ini kayak tangga ya, ini gambarnya ya. Nah, ini gambar dari tangga dari Y sama dengan bukan harga mutlak ya ini. Jadi ini fungsi tangga itu memang dilambangkan dengan lambang seperti ini nih. Sebentar. Lambang seperti ini. Nah, ini lambangnya. Kalau lambang fungsi tangga itu seperti ini gitu ya. Yang artinya, jadi lambang ini ada artinya bilangan bulat terbesar yang lebih kecil. Bilangan bulat terbesar yang lebih kecil. Jadi hati-hati, yang lebih kecil atau sama dengan. Nah, tadi jadi misalnya kalau di sini kan tadi kalau harga mutlak min 3,1 sama dengan harga mutlak 3,1, terus nilainya juga 3,1. Tapi kalau di sini beda kalau fungsi tangga ini. Kalau min 3,1 kan di sini ya, di sini nih, di sini nilainya. Dia artinya bilangan bulat terbesar yang lebih kecil, Artinya min 4. Kalau min 3 sama min 4 yang lebih kecil kan adalah min 4 ya. Min 4 bukan min 3 karena dia bilangan bulat yang lebih kecil. Jadi di sini sama dengan yang min 4. Dan kalau 3,1 kan berarti ini. Nah, ini sama dengan 3 karena bilangan bulat yang lebih kecil gitu ya. Nah, berarti yang 3 ini di sini. Jadi misal seandainya saya punya 0,1 ya. 0,1 di sini isinya 0,1 gitu. Di sini 0,1 misal. Ya, berarti sama dengan ya 0 ya. 0. Nah, kalau saya punya 1 ya 1 berarti karena dia sudah bulat gitu ya. Makanya fungsinya seperti ini. Jadi kalau 0 pasti 0. Kalau 0,1 maksudnya ngambil angka yang antara 0 sampai 1. Misal 0,5 gitu ya. 0,5 berarti sama dengan ya 0 kan karena bilangan bulat terbesar yang lebih kecil berarti kan 0. Kalau 0,5, 0,7 pun akan menjadi 0 gitu kan ya. Tapi kalau 1 sama dengan 1. Makanya di sini kalau sepanjang 0 sampai 1, 0-nya ini bulat maksudnya ada bulatan, kalau di sini kan berlubang satunya karena satunya adalah bernilai 1. Jadi naik. Kalau sepanjang 1 sampai 2, ambil aja 1,2 ya berarti bernilai 1 bukan bernilai 2 gitu ya. Kalau 1,7 misal, nah berarti bernilai juga 1. Dia adalah bilangan bulat terbesar yang lebih kecil itu patokannya gitu ya. Kalau 2, 2-nya pasti 2, berarti dia ngeloncat lagi ke sini karena 2 di sini kan seandainya di sini 0, kalau 2 di sini kan bernilai 1 nih. Jadi kan salah kalau 2. Jadi kalau 2 ini nilai 1 salah, makanya di sini 2-nya adalah bolong. Maksudnya tidak ikut, 2-nya ikut yang ke sini. Gitu seterusnya ya. Nah, mungkin, untuk pembahasan fungsi dan grafik sampai di sini sudah cukup. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.